Halo teman-teman SE, kali ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana strategi komunikasi dalam pemasaran. Dalam melakukan strategi marketing atau pemasaran, kita harus memahami dulu konsep abnormal dalam pemasaran. Jika biasanya jam kerja normal hanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, maka kita harus siap sedia selama 24 jam setiap hari dan sepanjang tahun. Karena bisa saja konsumen atau calon siswa menghubungi kita di luar jam kerja, dan kita harus siap dalam melayani mereka. Kedua, seperti pemain bola, maka bola harus dikejar dan direbut dari pemain lawan. Kita pun harus melakukan hal yang sama, menjemput calon siswa, bukan menyambut menunggu mereka datang. Ketiga, lakukan gerakan silaturahmi berjamaah, kunjungi keluarga, kerabat dekat, tetangga sekitar, teman sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, atau teman di komunitas lain. Keempat, saat bersama tim, lakukan kerjasama yang solid dan sama-sama bekerja agar semua pekerjaan terasa lebih mudah. Jangan sampai ada yang merugikan rekan satu tim lainnya. Selanjutnya, lakukan gerakan media sosial atau gemas. Share semua informasi terkait program yang Anda tawarkan melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan lainnya yang Anda punya. Dan yang terakhir, pastikan Anda punya banyak jejaring, baik online maupun offline. Saring semua jejaring yang memungkinkan Anda untuk memfollow up mereka. Jika Anda telah memahami konsep abnormal dalam pemasaran, maka kita lanjutkan ke pemahaman akan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, yang berarti saling berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi, informasi yang telah Anda terima, dan lalu Anda sampaikan kembali ke orang lain, maka informasi tersebut telah menjadi milik bersama, dan Anda telah melakukan yang namanya komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk komunikasi. Ada 3 macam bentuk komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi satu arah, di mana komunikasi dimaksudkan hanya untuk menyampaikan rangsangan dan membangkitkan respon, tanpa harus mengharapkan timbal balik dari orang lain. Kedua, komunikasi dua arah, di mana terjadi yang namanya proses sebab yang menimbulkan akibat, aksi yang menimbulkan reaksi, arahnya juga saling bergantian. Saling memberi dan saling menerima informasi. Dan yang terakhir ialah komunikasi transaksional, di mana komunikasi terjalin tidak secara verbal namun juga terjadi spontan secara non-verbal. Misalnya, ekspresi mimik wajah, atau gestur tubuh. Lanjut, kita membahas tentang apa tujuan dari komunikasi pemasaran. Ada beberapa tujuan komunikasi pemasaran, namun di sini akan kita ringkas menjadi 3 saja. Pertama, komunikasi pemasaran bertujuan untuk mengedukasi konsumen atau calon siswa, termasuk di dalamnya ialah penyampaian informasi program dan membangun kesadaran merek. Kedua, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana komunikasi untuk mempengaruhi persepsi konsumen atau calon siswa demi meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga yang paling utama, ialah untuk meningkatkan penjualan, di mana komunikasi dilakukan untuk mendorong tindakan tertentu dan menjadi daya pembeda dengan para pesaing. Jika Anda telah memahami tujuan dari komunikasi pemasaran, kita lanjut bahas tentang cara memilih saluran komunikasi yang tepat. Cara yang pertama ialah kenali target. Lakukan observasi kepada calon konsumen atau calon siswa sebelum Anda melakukan penawaran atau presentasi program. 2. Tentukan tujuan. Pastikan jika Anda sudah mengenal memahami calon siswa, tentukan tujuan yang jelas saat Anda menawarkan program kepadanya.
Boleh disertai dengan tujuan lain seperti silaturahmi. Next, pilihlah saluran yang Anda punya atau kuasai, online atau offline. Lakukan sharing informasi melalui jejaring medsos seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, atau cukup bertemu bertatap muka. Selanjutnya, perhatikanlah anggaran yang ada. Jika punya cukup dana untuk mengunjungi calon siswa, lakukan pertemuan tatap muka langsung. Jika tidak, cukup lakukan sharing info melalui medsos online. Terakhir, uji dan evaluasi saluran komunikasi yang telah Anda lakukan. Jika kurang maksimal, ubah dengan metode lain. Dalam menyampaikan pesan, harus dilakukan dengan efektif. Berikut beberapa hal yang harus dipahami untuk bisa menyampaikan pesan yang efektif. Pertama, pastikan pesan yang akan Anda sampaikan jelas, padat dan singkat, tidak bertele-tele atau banyak unsur basa-basi. Hargai waktu konsumen atau calon siswa. Kedua, gunakan kata kunci atau keyword perihal poin-poin yang akan Anda sampaikan. Jika Anda ingin menawarkan program, maka kata kuncinya dapat berupa manfaat, biaya, cara pendaftaran, dan alumni. 3. Gunakan bahasa yang mengena. Jika calon siswa berusia muda, gunakan sedikit bahasa gaul yang akrab di telinga mereka. Namun hindari penggunaan jargon-jargon yang belum membudaya di daerah tertentu. 4. Jika Anda mahir dalam aplikasi desain grafis atau foto editing, kreasikan pesan yang akan Anda sampaikan ke dalam bentuk yang lebih menarik. Tidak terpaku pada konsep yang ada. 5. Fokuskan pesan yang akan Anda sampaikan lebih kepada manfaat program yang Anda tawarkan. Sampaikan benefit lain jika calon siswa melakukan pendaftaran lebih dini. Terakhir, pesan yang Anda sampaikan harus memuat call to action, di mana konsumen atau calon siswa sebisa mungkin melakukan pendaftaran dengan segera, karena jika tidak, benefit lain akan hilang. Nah, untuk menunjang komunikasi pemasaran, seorang SE harus mempunyai beberapa skill penunjang. Diharapkan Anda setidaknya memiliki 3 dari skill berikut. Pertama, seorang SE harus punya kemampuan dalam menulis atau copywriting. Skill ini diperlukan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk chat, email, atau presentasi. Kedua, SE juga harus punya kemampuan dalam public speaking. Hal ini membutuhkan latihan yang intens, dan dapat dilakukan dengan konsep role-play atau bermain peran. Ketiga, SE harus juga punya rasa peka dan empati. Jika menemukan calon siswa yang terkendala dalam masalah biaya, tunjukkan rasa simpati Anda dengan cara mendoakan mereka supaya dibukakan pintu rezeki. 4. Jika Anda mahir dalam aplikasi desain grafis atau foto editing, kreasikan pesan yang akan Anda sampaikan ke dalam bentuk yang lebih menarik. Tidak terpaku pada konsep yang ada. Terakhir ialah kemampuan riset, mengobservasi konsumen atau calon siswa dengan melakukan survei atau dialog ringan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Rekan-rekan SE, demikianlah pembahasan kita tentang strategi komunikasi pemasaran. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, komentar atau saran dipersilahkan untuk menghubungi tim pembina pusat.